hingga Andromeda. Bintangku mulai memudar di antara lintasan meteor terbakar. Samar, setiap malam Jumat mulai jam 8 malam. Sama-sama. Aku terkapar. Sama-sama. Aku terkapar. Here we are under the moonlight. I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing. 102,8 Serangga FM, Tegar bener. Masih di Samara, Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Sulaiman Jaya. Oke, dan kedua bintang tamu kita ada Kak Dea dan Kak Selfie. Halo. Oke, masih lanjut ngobrol-ngobrol nih ya tentang sastra dan gerakan kesetaraan gender. Mungkin buat para pecinta Serangga yang baru gabung, kita lagi bahas sastra dan kesetaraan gender nih. Bisa langsung gabung aja di Instagram kita di @seranggawafm. Oke, kita lanjut ngobrol nih. Mungkin sebelum ke pertanyaan lain gitu, ada beberapa pendapat yang menjelaskan kalau gerakan kesetaraan gender itu gerakan yang melawan laki-laki gitu. Itu paham masyarakat tuh ada yang berbeda gitu, dan yang seperti itu menurut Kak Dea dan Kak Selfie dan Bang Suja itu bagaimana? Gitu banget sih Bang, lihatnya sih kaget. Masya Allah, baru nengok kaget diri. Serem ya? Serem banget aduh. Oke Kak Selfie dulu deh. Kalau aku sih cukup jawab sederhana ya. Bahwa bukan laki-laki yang hendak kami lawan, tapi pendapat kolot dan adat yang usang. Justru Jadi, patriarkinya gitu ya Kak ya. bukan laki-lakinya tapi budaya yang sederhananya gitu. Oke, kalau Kak Dea nih. Bukan untuk melawan laki-laki. Karena seiring dengan selesainya gerakan feminisme, diiringi juga dengan gerakan postkolonialisme kemudian diiringi juga dengan gerakan postfeminisme, di mana laki-laki perempuan itu tidak lagi bicara soal perempuan sebagai objek lalu laki-laki subjek, tapi bagaimana keduanya bisa berperan secara setara, subjek objek subjek gitu. Jadi sebetulnya kalau sekarang sih selesai nggak selesai ya, tapi kalau kita merujuk pada teori postfeminis, sebetulnya ya saat ini sudah lebih banyak laki-laki yang feminis gitu ya, sudah aware terhadap perempuan. Oke, karena dari namanya aja kesetaraan gender gitu ya, bukan superioritas antar gender gitu kan. Betul. Oke, Bang Suja gimana Bang? Gimana nih Bang? Progres ya, host ya. Pernyataan bahwa gerakan feminisme dan perjuangan kesetaraan gender sebagai upaya untuk melawan lelaki itu kan datangnya dari orang yang belum aware, belum sadar dan belum paham tentang apa sih esensi atau substansi dari gerakan kesetaraan gender ini gitu. Atau bisa jadi itu datang dari orang yang memang tidak ingin ada keadilan di kalangan manusia, karena bagaimanapun laki-laki dan perempuan adalah sama-sama human, dan sebagai human dia berhak mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang diberikan, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Iya. Salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan pilihan dan pendapat. Tidak pernah ada Tuhan menyuruh bahwa kamu nggak boleh berpendapat terhadap perempuan, tidak ada. Iya. Nggak ada. Itu hanya rumus-rumus yang diatasnamakan saja. Mereka misalnya punya hasrat pribadi, punya kepentingan politik pribadi, tapi kemudian mengatasnamakan agama misalnya, membajak agama kayak gitu kan. Padahal lahirnya Islam itu kan juga dalam rangka pembebasan terhadap misalnya perbudakan dan lain sebagainya, pembebasan terhadap misalnya budaya patriarki yang ketika itu merendahkan perempuan, seperti yang saya tadi contohkan, budaya patriarki yang menganggap punya anak perempuan aib di zaman Kanjeng Nabi ada, karena misalnya kalau diperkosa dan sebagainya aib bagi keluarganya. Rasul melawan itu.
Artinya bahwa ketika ada yang mengatakan gerakan feminisme itu sebagai gerakan anti agama, Tuh. barangkali itu datang dari orang yang justru membajak agama untuk membenarkan pandangannya sendiri. Gitu Jan, kalau menurut saya. Iya sih, setuju sih. Menurutku juga perempuan tuh harus bebas dalam berekspresi gitu. Gua ya. nggak mau punya istri blow on soalnya. Waduh, kok bawa istri ya? Iya. Kayak gitu. Artinya saya nggak mau misalnya punya teman perempuan misalnya yang kurang punya awareness gitu lah, kurang tercerahkan gitu kan. Karena bagi saya orang yang pintar itu ya menarik. Itu aja sih. Iya, ngomong-ngomong soal istri nih, aku juga pernah bukan nolak sih ya, tapi tuh langsung ngekat gitu ketika aku nanya tentang gerakan kesetaraan gender ini. Pandangan kayak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara atau enggak sih sama teman laki-laki aku gitu. Itu dia tuh agak kontra gitu sama hal ini, dan dia tuh punya pandangan, loh enggak dong, laki-laki kan pemimpin, laki-laki itu kan harus lebih mendominasi daripada perempuan, dan itu kan sebenarnya enggak gitu gitu ya kan Bang. Konsep pemimpin misalnya dalam Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan konsep dominasi, tapi lebih pada konsep responsibilitas. Nah, iya. Pada pembagian yang adil antara mana wilayahku sebagai suami dan wilayahmu sebagai istri, bukan konsep dominasi. Artinya bahwa temenmu itu ya mohon maaf harus ngaji lagi lebih mendalam. Iya, ngaji itu. Oke, lanjut nih. Mungkin banyak banget kasus-kasus terutama pelecehan seksual gitu kayak dimana korbannya itu tuh perempuan sendiri gitu, malah yang disalahkan itu perempuan gitu. Kalau ya salah sendiri pakai bajunya terlalu terbuka, atau malah yang disalahin tuh perempuan gitu. Itu gimana tuh pandangan dari Kak Selvi dan Kak Dea terkait kasus-kasus yang terjadi sekarang deh? Kalau menurut aku dari adanya beberapa kasus itu, sebagai perempuan sih aku bakal dukung penuh yang perempuan itu ketika menjadi korban. Ada istilah yang namanya woman support woman ya. Gitu. Tapi ada hal yang ironi juga gitu. Ada beberapa perempuan juga yang justru menyalahkan karena pakaiannya lah, karena sikapnya dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya orang nih udah tertimpa tangga gitu, harus kena tangga lagi gitu, ketimpa lagi. Jadi akhirnya mereka kena korban, jadi kena playing victim. Dari situlah makanya kenapa perempuan ketika menjadi korban pelecehan tuh dia nggak mau speak up, karena merasa saya udah gini aib bukan sih, saya malu kalau misalnya gini. Itu karena perempuannya sendiri justru ironis sih menurut aku. Kalau menurut Kak Dea, Kak? Bener kata Selvi, karena ketika misalnya dia justru malah keluarganya pun tidak mendukung untuk perempuan speak up ketika misalnya dia mengalami pelecehan seksual gitu ya. Jadi aib dan lain sebagainya. Akhirnya keluarga juga malah justru mendukung untuk ditutupi. Sehingga hal-hal pelecehan seksual kan sebetulnya biasanya berawal dari hal-hal yang kecil dulu. Termasuk catcalling itu sebetulnya gitu. Juga itu adalah sebuah pelecehan, dan pelecehan itu banyak data survei yang mengatakan juga bahwa pelecehan seksual justru dilakukan oleh orang-orang terdekat, dan paman dan sebagainya, itu banyak sekali kejadian. Dan enggak bahwa tuduhan terjadinya kekerasan seksual itu karena problem misalnya custom, problem pakaian. Kenapa kalau ada lelaki telanjang tidak diperkosa misalnya kan kayak gitu kan. Artinya itu kan hanya sebatas pengalihan isu aja, yang disebut sebagai alibi tadi gitu loh. Itu bukan persoalan yang sebenarnya. Kalau orang laki-lakinya benar, ngapain juga? Iya dong. Memperkosa orang yang karena misalnya dia pakainya seperti itu kan, ya berarti kan memang pikiran lu aja Victor gitu loh. Iya Victor, betul loh Victor. Kalau dianya tidak jahat atau apa mah nggak mungkin kan dia melakukan pemerkosaan, ya dia malah melindungi perempuan gitu kan. Itu yang disebut sebagai orang yang melepas tanggung jawab dengan menggunakan statement yang malah menyudutkan korban. Dan pelecehan seksual juga bukan hanya dalam tanda kutip memerkosa gitu ya, banyak banget bentuk pelecehan seksual yang lainnya kayak secara verbal dan lain sebagainya. Oke, kita sapa-sapa dulu nih. Buat para pecinta Sergawi yang udah bergabung, ada siapa nih? Aisyah. Oke.
Halo.